Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda patungan beli sesuatu sama teman atau keluarga gitu? Sering ya kayaknya. Atau dapat warisan barang saudara misalnya. Nah, iya kan? Kepemilikan bersama itu lumrah banget. Tapi kadang bisa rumit ya soal hak, kewajiban, apalagi kalau salah satu pengen beli bagian yang lain, tapi nyicil gitu. Betul-betul. Ada aturannya memang. Nah, pas banget. Hari ini kita mau kupas tuntas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 161 tahun 2025. Fokusnya spesifik banget nih, syirkah milk mutanakishah. Wah, istilahnya agak teknis ya kedengarannya. Iya, kedengarannya gitu. Tapi intinya gini, ini tuh aturan main syariah soal punya aset bareng-bareng di mana porsi salah satu pemiliknya itu berkurang karena dibeli pelan-pelan sama pemilik lain. Oke, Misi kita kali ini bongkar konsep ini. Kenapa DSN MUI sampai perlu bikin fatwa khusus? Terus, apa aja aturan pentingnya? Apalagi ini jadi dasar banyak produk keuangan syariah loh. contohnya KPR syariah yang model MMQ itu ya? Nah, itu dia. KPR syariah model tertentu. Jadi, anggap aja ini jalan pintas Anda buat paham skema kepemilikan bertahap yang syariah. Betul sekali. Fatwa ini tuh semacam lampu hijau sekaligus rambu-rambu ya dari otoritas syariah kita di Indonesia. Oke. Tujuannya ya memastikan praktik kepemilikan barang jenis ini, apalagi yang dipakai Lembaga Keuangan Syariah LKS, itu sejalan lah sama prinsip Islam. Jadi, biar LKS-nya aman, nasabahnya juga tenang gitu ya. Persis, bayangkan LKS mau nawarin KPR nih. Nasabah kan nanti beli porsi bank di rumah itu dikit-dikit. Nah, fatwa inilah dasar hukumnya, panduan kerjanya juga. Jadi emang respons atas kebutuhan nyata ya dari industri LKS, juga dari masyarakat yang mungkin butuh kejelasan skema kayak gini. Oke. Sebelum kita bedah aturan mainnya nih, landasan utamanya apa sih kok DSN MUI merasa perlu banget ngatur sirkah milk mutanakusya ini secara khusus? Jadi gini, landasannya itu kuat dan berlapis. Intinya, fatwa ini nggak bikin sesuatu yang baru banget sih, tapi lebih ke memformalkan dan ngatur praktek yang dasarnya udah ada di fikih muamalah. Oh, udah ada konsepnya. Udah ada. Namanya syirkah al-milk, kepemilikan aset bersama. Nah, kebutuhannya muncul karena model yang mutanakisha ini, yang ada proses beli bertahapnya itu, makin banyak dipakai LKS. Contohnya di produk apa tadi? Nya sendiri, itu ditarik dari sumber primer, jelas dari Al-Quran. Ayat-ayatnya menekankan soal keadilan antar mitra, nggak boleh zalim, terus pembagian haknya harus jelas, sama kewajiban penuhi akad atau janji. Itu penting banget. Keadilan, kejelasan, janji ya. Oke. Terus dari hadis Nabi SAW juga, ditekankan pentingnya amanah. Bahkan disebut Allah itu jadi pihak ketiga dalam syarikat, yang bakal mundur kalau ada yang khianat. Wah, dalam ya maknanya. Iya, ada juga soal hak spesifik, kayak hak syuf'ah. Nanti kita bahas deh. Sama prinsip universal, jangan bikin mudaharat buat diri sendiri atau orang lain. La darar wala dirar. Jadi pilar utamanya itu keadilan, jelas, amanah, nggak merugikan. Bukan cuma boleh nggak boleh ya, tapi gimana jalaninnya dengan benar. Tepat sekali. Ditambah lagi kaidah fikih umum. Kayak muamalah itu dasarnya boleh asal nggak ada larangan. Akad harus sukarela. Muslim terikat sama syarat yang disepakati, asal halal ya. Oke. DSN MUI juga nggak sembarangan. Mereka merujuk pandangan ulama klasik sampai yang kontemporer. Ini nunjukin kalau konsep punya aset bareng terus jual beli bagian antar mitra itu udah lama dibahas. Fatwa ini ngemasnya buat zaman sekarang, terutama buat LKS. Oke, landasannya kokoh berarti ya. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Apa sih sebenarnya syirkah milk itu? Terus bedanya apa sama yang ada mutanakisahnya ini? Sip, mari kita luruskan istilah kuncinya ya. Syirkah milk itu gampangnya, punya aset atau barang, ain, bareng-bareng. Punya aset barang. Oke. Penting dicatat nih, tujuannya bukan buat usaha atau bisnis bareng ya. Beda sama syirkah ukut, kayak mudharabah atau musyarakah, yang emang tujuannya cari untung bareng. Oh, beda ya? Beda, kalau syirkah milk, fokusnya murni di kepemilikan asetnya aja. Bisa karena beli bareng, bisa warisan, dapat hadiah bareng, macam-macam lah.
Paham. Fokusnya di aset bukan di bisnisnya. Oke. Lalu bagian mutanakisyahnya itu gimana? Apa yang bikin dia spesial? Nah, mutanakisyah itu artinya berkurang atau menyusut. Jadi, syirka milk mutanakisyah itu ya jenis syirka milk yang ada mekanismenya, di mana salah satu pihak, mitranya itu kepemilikannya bakal berkurang dikit-dikit. Berkurang karena? Karena porsi kepemilikannya namanya hisyah, itu dibeli sama mitra yang lain. Nah, ini kunci yang relevan banget buat produk pembiayaan LKS tadi. Aha, jadi ada dinamika perubahan porsi kepemilikan di dalamnya. Oke. Terkait ini nih, ada istilah hisyah sama al-musya disebut di fatwa. Bisa dijelasin dikit nggak? Bisa-bisa. Hisah itu ya porsi atau bagian kepemilikan, tapi abstrak ya. Bagian kepemilikan tiap mitra di aset barang itu, contoh tadi, Anda punya 30% hisah rumah, LKS 70%. Oke, porsinya. Terus al-musya. Nah, al-musyah ini ngejelasin sifat kepemilikan itu. Artinya, 30% punya Anda itu nggak nunjuk ke bagian fisik tertentu rumah, misal kamar depan doang gitu. Nggak, Oh, bukan gitu? bukan. Kepemilikan Anda itu nyebar secara proporsional di seluruh bagian aset itu. Nggak kebagi secara fisik batasnya. Ini penting banget dipahami. Oke. Jadi kepemilikan 30% itu konsep hukum ya, bukan berarti saya cuma boleh pakai sepertiga ruangan depan gitu. Jelas sekarang bedanya. Nah, setelah paham konsep dasarnya, gimana aturan mainnya dalam kemitraan syirkah milk ini? Gimana terbentuknya? Terus para mitra harus gimana sikapnya? Nah, fatwa ini ngatur beberapa hal penting. Pertama, soal terbentuknya. Bisa ikhtiari, artinya sukarela. Kayak kita sepakat yuk beli mobil bareng. Beli bareng, oke. Atau bisa juga ijbari, ini terpaksa atau tanpa kehendak kita. Contoh paling umum ya, warisan. Tiba-tiba jadi pemilik bareng kan? Iya, benar. Nah, apapun cara terbentuknya, yang krusial itu kejelasan dari awal. Porsi hisyah masing-masing berapa? Terus aset ini mau dipakai gimana? Digilir, dibagi areanya. Itu namanya muhaya'ah. Dan gimana nilai aset atau hisyahnya ditentukan? Harus jelas di depan. Biar nggak rebutan nanti ya. Persis, biar nggak sengketa. Kejelasan di awal itu kuncinya. Oke, kunci di awal. Terus, soal pengelolaan sehari-hari gimana? Hak masing-masing mitra. Misalnya saya punya 30% rumah, LKS 70%. Apa yang boleh saya lakuin sama 30% saya itu? Prinsipnya gini, tiap mitra punya hak penuh dan independen atas hisyahnya sendiri. Anda bebas mau jual, mau hibahin, bahkan mau sewain hisyah 30% Anda itu. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Tapi, ada tapinya nih. Ada batasan penting. Tindakan Anda itu nggak boleh ngerugiin mitra lain. Nggak boleh ngerugiin LKS dalam contoh tadi ya? Betul. Dan yang lebih krusial lagi, Anda sama sekali nggak boleh bertindak atas hisyah milik mitra lain. Yang 70% punya LKS itu nggak boleh Anda apa-apain tanpa izin eksplisit dari LKS. Kalau nekat? Yang nggak sah tindakannya, gitu kata fatwa. Wah, ini penting nih. Jadi, meskipun saya tinggal di rumah itu, saya nggak bisa dong ya seenaknya renovasi besar-besaran gitu tanpa ngomong ke LKS. Kan LKS pemilik mayoritas. Bisa jadi renovasi saya ngaruh ke nilai aset keseluruhan kan? Tepat sekali, harus ada persetujuan. Terutama buat tindakan yang dampaknya signifikan ke aset bersamanya. Komunikasi dan izin itu jadi sangat penting. Kalau tindakan satu pihak terbukti merugikan pihak lain, yang dirugikan berhak minta ganti rugi loh. Oke. Itu soal tindakan ya. Kalau soal biaya gimana? Aset bareng kan pasti perlu dirawat ya. Ada pajak, perbaikan. Siapa yang nanggung biayanya? Tanggung jawabnya bareng-bareng, proporsional sesuai hisah. Kalau Anda punya 30%, ya Anda tanggung 30% biaya perawatan rutin. Adil. Kalau ada perbaikan mendesak nih, misal atap bocor parah, terus satu pihak, katakan Mbak LKS, nggak mau keluar biaya, Anda boleh nalangin dulu, demi nyelamatin aset kan? Nah, nanti Anda tagih ke LKS sesuai porsinya. Oh, bisa nagih ya kalau gitu? Bisa, kalau kondisinya mendesak dan untuk mencegah kerusakan lebih besar. Tapi, ada catatannya juga nih. Apa tuh? Gimana kalau Anda inisiatif perbaiki taman depan, biar cakep gitu? Padahal nggak mendesak. Terus nggak bilang-bilang LKS. Bisa nggak nagih LKS 70% biayanya? Nah, gimana tuh? Kayaknya nggak bisa ya? Iya, fatwa ini ngasih catatan. Kalau Anda bayar biaya secara sukarela, tanpa kesepakatan atau pemberitahuan padahal bisa ngasih tahu, itu bisa dianggap tabaru, Tabaru tuh apa? sumbangan. Betul.
Kayak donasi atau sumbangan sukarela. Jadi Anda nggak bisa nagih penggantian. Kecuali emang ada kesepakatan sebelumnya atau kondisinya darurat syar'i banget. Jadi lagi-lagi nih, komunikasi dan kesepakatan itu kunci. Bahkan soal biaya. Bener-bener ya, ditekankan terus soal kejelasan dan kesepakatan. Nah sekarang salah satu bagian yang paling menarik nih kayaknya. Soal jual beli hissah dan hak syuf'ah tadi, gimana aturannya kalau saya mau jual bagian saya ke orang lain? Nah, ini aturan penting buat ngelindungin mitra yang udah ada. Kalau Anda mau jual hissah 30% Anda ke pihak ketiga, orang luar lah ya, Anda itu wajib nawarin dulu ke mitra Anda yang lain. Ke MKS dalam contoh ini. Wajib. Mereka punya hak prioritas buat beli, semacam right of first refusal gitu kalau istilah umumnya. Oke. Apa yang terjadi kalau saya langgar aturan ini? Saya cuek aja, langsung jual ke teman saya tanpa nawarin LKS dulu. Nah, disinilah hak syuf'ah tadi berperan. Mitra lama, LKS dalam hal ini, yang haknya dilanggar, dia punya hak buat merebut kembali hissah yang udah terlanjur Anda jual ke teman Anda itu. Direbut, gimana caranya? Caranya, LKS bayar ke teman Anda itu sejumlah harga yang sama dengan yang teman Anda bayarkan ke Anda. Intinya, transaksi Anda sama teman Anda itu bisa dibatalin sama LKS. Wah, Tapi, hak syuf'ah ini ada syaratnya. Harus segera dieksekusi begitu LKS tahu ada penjualan tanpa penawaran. Nggak bisa nunggu lama-lama. oke, jadi harus gercep ya LKS-nya. Mekanisme perlindungan yang kuat ya ini buat jaga keutuhan kemitraan awal. Sip-sip. Kita udah bahas pembentukan, pengelolaan, biaya, jual beli. Kapan kemitraan syirkah milk ini bisa berakhir? Ada beberapa sebab sih. Yang jelas, kalau asetnya musnah total, ya udah selesai. Logis. Atau kalau salah satu pihak berhasil beli semua hissah pihak lain, jadi dia pemilik tunggal, ya otomatis syirkahnya bubar. Atau bisa juga kalau semua mitra sepakat jual seluruh asetnya ke pihak ketiga. Oke. Terus kalau ada yang meninggal, Nah, ini menarik nih. Kalau salah satu mitra wafat, apakah otomatis bubar? gimana tuh? Ternyata enggak. Hissah milik almarhum itu bakal pindah ke ahli warisnya. Jadi kemitraan berlanjut antara mitra yang masih hidup sama para ahli waris almarhum. Oh, lanjut ya. Lanjut. Kecuali kalau mereka semua, mitra hidup dan ahli waris, sepakat buat mengakhiri atau mengubah bentuk kemitraannya. Jadi kematian nggak otomatis bubarin syirkah, tapi melibatkan generasi berikutnya. Paham. Nah, sekarang kita masuk ke jantung aplikasi modernnya nih. Gimana syirkah milk mutanakisha ini bekerja di produk LKS? Kayak KPR syariah yang sering kita dengar itu. Iya, ini diatur khusus di poin ke-8 fatwa. Disinilah konsep mutanakisah yang berkurang itu benar-benar diterapin. Biasanya dalam produk pembiayaan kepemilikan aset ya, rumah atau mobil, yang sering disebut MMQ tadi, musyarakah mutanakisah. Oke, MMQ. Gimana tuh mekanismenya di LKS? Akadnya itu sifatnya hybrid, gabungan gitu. Minimal ada akad syirkah milk di awal buat ngebentuk kepemilikan bareng antara LKS sama Anda sebagai nasabah. Awalnya punya barang dulu ya? Betul. Terus, ada akad buy, jual beli. Ini dilakukan bertahap buat proses pindahin hissah LKS ke Anda. Nah, sering juga ada akad ijarah, sewa. Kalau Anda nyewa bagian LKS selama masa pembiayaan. Jadi ada beberapa lapis akad ya yang jalan barengan. Iya, betul. Dan yang krusial banget, ada wa'ad, janji. Sifatnya mengikat. LKS itu wajib berjanji bakal jual semua hissahnya ke Anda secara bertahap. LKS janji jual. Dan sebaliknya, Anda wajib berjanji bakal beli semua hissah LKS itu. Janji ini penting buat mastiin ada komitmen dari dua pihak buat nyelesain proses pindah kepemilikan ini. Oke, biar jelas tujuannya ya. Kalau gitu, coba kita rangkum deh mekanismenya buat KPR syariah MMQ. Misalnya, saya beli rumah, DP 20%, LKS biayai 80%. Gimana prosesnya berdasarkan fatwa ini? Gampangnya gini nih. Awalnya, Anda sama LKS jadi pemilik bareng rumah itu. Porsinya 20/80 kan? Ini akad syirkah milknya. Oke, punya bareng 20-80. Nah, karena Anda kan tinggal di seluruh rumah itu, termasuk yang 80% bagian LKS, Anda bayar sewa. Namanya ujrah. Atas 80% bagian LKS itu. Ini lewat akad ijarah. Saya bayar sewa ke LKS. Betul. Nah, barengan sama bayar sewa itu, tiap bulan Anda juga beli sebagian kecil dari hissah LKS yang 80% tadi. Ini lewat akad buy. Aha,
Jadi cicilan bulanan saya itu isinya ada komponen sewa, ada komponen beli hisa HLKS ya? Tepat. Akibatnya apa? Seiring waktu, hisa Anda nambah dong, jadi 21%, 22%, terus. Dan hisa HLKS jadi berkurang, 79%, 78%, turun terus. Oh gitu, mutanakishahnya di situ ya? Nah itu dia. Proses ini jalan terus, sampai akhirnya hisa HLKS jadi nol. Rumah itu 100% jadi milik Anda. Pas itulah, syirkah milk mutanakishahnya berakhir. Fatwa ini memastikan seluruh rangkaian ini sesuai koridor syariah. Gambaran yang jelas banget, jadi bukan cuma nyicil biasa ya, tapi ada proses sewa, terus beli kepemilikan dikit-dikit di baliknya, keren sih. Lalu kalau amit-amit nih terjadi sengketa dalam pelaksanaannya gimana? Fatwa juga udah ngasih jalurnya kok. Pertama dan utama, wajib diselesain lewat musyawarah mufakat. Itu prinsip dasar Islam kan? Musyawarah dulu. Iya. Kalau buntu, nah baru bisa dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa syariah yang diakui. Misalnya Badan Arbitrase Syariah Nasional, Basarnas MUI, atau bisa juga ke pengadilan agama. Oke, ada mekanisme formalnya kalau musyawarah gagal. Betul. Dan sebagai penutup nih, fatwa ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tapi DSN MUI juga bilang mereka terbuka buat penyempurnaan kalau nanti ditemukan kekeliruan. Ini nunjukin kerendahan hati ya, dan sifat dinamis dari ijtihad itu sendiri. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ringkasnya gini, fatwa DSN MUI nomor 161 ini tuh kayak peta jalan syariah yang detail banget buat kepemilikan aset bareng dengan mekanisme beli bertahap. Alias syirkah milk mutanakishah. Peta jalan yang jelas ya. Iya, ini bukan ide baru kemarin sore, tapi fatwa ini ngasih kejelasan aturan main yang sangat dibutuhin. Terutama sama LKS buat produk kayak KPR Syariah MMQ tadi. Dan juga buat Anda sebagai nasabah, biar paham hak dan kewajibannya apa aja. Landasannya kuat banget kan tadi, di prinsip keadilan, jelas, amanah, transparan. Benar, kepastian hukum dan kesesuaian syariah ini penting. Buat LKS, ya ini panduan bikin produk. Buat Anda sebagai nasabah, ini jadi pemahaman tentang apa sih yang Anda masuki. Tujuannya biar transaksinya lancar, adil, dan nggak ada unsur larangan kayak riba atau ketidakjelasan. Goror. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Fatwa ini kan detail banget ya ngatur kemitraan formal, apalagi yang ada LKS-nya. Tapi coba deh perhatiin prinsip dasarnya. Jelas soal hak, porsi hisya, bagi manfaat muhayaah, tanggung jawab biaya, perlindungan mitra syuf'ah. Semuanya kan nekenin pentingnya kesepakatan yang jelas dan adil di awal. Betul, kunci di awal. Pertanyaannya nih, gimana kalau semangat kejelasan dan keadilan ini kita terapin juga di kemitraan informal kita? Misalnya pas patungan beli aset sama teman atau saudara. Sering kan potensi sengketa muncul di sini, gara-gara kita anggap nggak enakan gitu bahas detail di awal. Iya juga ya, seringnya gitu. Mungkin prinsip-prinsip dalam fatwa ini, terutama soal kejelasan kesepakatan kalau perlu tertulis, bisa jadi inspirasi buat cegah masalah di kemudian hari. Bahkan dalam hubungan yang paling dekat sekalipun. Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang seluk-beluk syirkah milk mutanakishah. Semoga mencerahkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.